Pernahkah kamu merasa bahwa setelah buang air besar, masih ada sesuatu yang tersisa di dalam? Perasaan tidak nyaman seolah belum selesai, seolah ada yang tersangkut, seperti usus belum benar-benar kosong? Aku tahu, terdengar sepele. Namun gejala ini memiliki nama dan lebih serius daripada yang kamu kira. Istilahnya adalah tenesmus rektal. Di balik nama yang aneh ini, bisa saja tersembunyi sesuatu yang dapat mengubah hidup dan bukan dalam arti yang baik. Banyak orang mengalami gejala ini selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Apa yang mereka lakukan? Mengabaikannya. Mereka mengira itu hanya sembelit, stres sehari-hari, atau berkata, ususku memang selalu seperti ini. Tapi sebenarnya tidak. Dan ketika mereka menyadari perbedaannya, mungkin sudah terlambat. Aku bukan di sini untuk menakut-nakuti, tapi untuk memperingatkanmu. Karena ketidaknyamanan ini bisa menjadi salah satu tanda awal bahwa ada sesuatu yang nyata di dalam rektum atau bagian akhir usus besar yang mengisi ruang dan menghambat pengosongan secara penuh. Dan kamu tahu apa yang bisa menjadi sesuatu itu? Sebuah tumor? Ya, sebuah tumor mungkin sedang tumbuh di sana dan mengganggu jalannya tinja secara normal. Tidak mengherankan banyak pasien kanker usus melaporkan perasaan ini sebagai salah satu gejala awal. Yang lebih buruk, karena tampak seperti gejala sederhana, hal ini sering dianggap biasa saja. Orang-orang minum obat pencahar, menambah serat, mengira itu hanya soal pola makan. Tapi tenesmus tetap ada. Dan kemudian, beberapa bulan kemudian, ketika menjalani pemeriksaan, diagnosa sudah mengubah segalanya. Pada titik ini, aku selalu mengajukan pertanyaan yang membuat banyak orang terdiam. Kapan terakhir kali kamu benar-benar memperhatikan buang air besarmu? Kapan kamu melihat tubuhmu dengan serius, tanpa menganggap semua itu hanya omong kosong? Banyak orang tidak tahu jawabannya, dan itu wajar, tidak ada yang mengajarkan kita melakukan itu. Tapi sekarang setelah kamu tahu, kamu tidak punya alasan lagi untuk mengabaikannya. Ada satu hal yang jarang diketahui, bentuk tinja bisa berubah. Ya, kamu bisa mulai menyadari bahwa tinja menjadi lebih tipis, seperti pita atau tali pipih. Hal ini terjadi karena ketika melewati daerah yang tersumbat oleh tumor, tinja secara harfiah dibentuk oleh tumor tersebut, seolah kanker itu sendiri meninggalkan tanda di sana dan kamu perlu belajar mengenalinya. Namun ketakutan kita seringkali membuat kita lumpuh. Berapa banyak orang yang kamu kenal berkata, "Aku bahkan tidak mau diperiksa, takutnya ada yang ditemukan." Tapi bukan pemeriksaan yang menyebabkan penyakit. Penolakanmu yang diam-diam memberi makan penyakit itu. Kanker tidak akan menunggu kamu siap secara psikologis. Dia tidak akan mengetuk pintu. Dia akan bertindak dalam diam. Dan satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan menemukannya sesegera mungkin. Aku pernah melihat pasien yang mengabaikan gejala ini karena malu. Ya, malu. Malu berbicara tentang ini kepada dokter, malu melihat tinja sendiri, malu mengakui ada yang tidak beres. Dan ini lebih umum daripada yang kamu bayangkan. Tapi aku katakan dengan tulus, ketidaknyamanan sesaat melakukan pemeriksaan atau membicarakan hal ini tidak sebanding dengan harga hidupmu. Jika kamu sering merasakan tenesmus, jika buang air besarmu berubah, baik dari segi bentuk, frekuensi, atau rasa lega setelahnya, itu sudah cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan. Jangan tunggu rasa sakit, darah, atau tubuh berteriak. Tubuhmu sudah berbisik, kamu hanya perlu mendengarkan. Dan jangan kira ini hanya terjadi pada orang tua. Kanker usus besar semakin meningkat secara mengkhawatirkan di kalangan dewasa muda di bawah usia 50 tahun. Pola makan kaya makanan olahan, gaya hidup kurang bergerak, stres kronis, semua ini berkontribusi. Ada orang di bawah umur 40 tahun yang menjalani kemoterapi, dengan anak kecil di rumah, bertanya-tanya kapan mereka melewatkan tanda-tanda itu. Sekarang aku ingin membuat permintaan kepadamu. Perhatikan tubuhmu dengan seksama. Mulailah dari hari ini. Besok pagi saat kamu pergi ke kamar mandi, perhatikan baik-baik. Amati dengan cermat. Jika mau, catat apa yang kamu rasakan atau lihat. Dan jika kamu menemukan sesuatu yang berbeda, segera buat janji dengan dokter. Mungkin itu bukan apa-apa? Bisa jadi, tapi bagaimana jika memang ada masalah? Apakah kamu mau mengetahuinya terlambat? Ingatlah bahwa kanker tidak mulai dalam ukuran besar.
Ia bermula dari yang kecil, dengan gejala yang halus dan hampir tak terlihat. Rasa bahwa ada sesuatu yang masih terasa, meskipun kamu sudah buang air besar, bisa jadi adalah kesempatan pertama yang tubuhmu berikan untuk mengubah semuanya. Manfaatkan itu. Jangan sia-siakan. Kamu melihat dirimu di cermin dan menyadari bahwa celana itu terasa lebih longgar. Seseorang mengatakan wajahmu tampak lebih tirus, dan kamu merasa senang. Apakah aku sedang menurunkan berat badan? Tapi ada hal yang perlu diperhatikan. Kamu tidak sedang menjalani diet, tidak mengubah rutinitas, juga tidak mulai berolahraga lebih banyak. Satu-satunya yang berubah adalah tubuhmu sendiri, tanpa disengaja. Dan sayangnya, itu bukan pertanda yang baik. Kehilangan berat badan tanpa alasan jelas seringkali menjadi salah satu tanda kanker usus yang paling licik dan sering diabaikan. Ketika tubuh mulai menggunakan energi secara tidak terkendali atau berhenti menyerap nutrisi dengan benar, itu berarti ada sesuatu yang sangat salah di dalam tubuhmu. Kadang-kadang hal itu adalah tumor yang diam-diam tumbuh di ususmu. Masalahnya banyak orang malah senang dengan penurunan berat badan ini. Mereka percaya memiliki metabolisme yang cepat, keberuntungan genetik, atau bahwa akhirnya tubuh bereaksi. Namun kehilangan berat badan ini seringkali tidak diikuti dengan peningkatan energi. Sebaliknya, rasa lelah, lesu, bahkan sedih datang menghampiri. Karena tubuh sedang kehabisan tenaga. Kanker usus dapat menyebabkan penurunan berat badan dengan berbagai cara. Pertama, kanker langsung mengganggu penyerapan makanan. Kamu makan tapi nutrisi tidak sampai ke tempat yang seharusnya. Seperti ususmu berlubang, membiarkan zat yang dibutuhkan tubuhmu lolos begitu saja. Kedua, tumor dapat menghasilkan zat-zat peradangan seperti interleukin 1 dan 6 misalnya, yang langsung mempengaruhi nafsu makan dan metabolisme tubuhmu. Kamu merasa kurang lapar atau merasa tidak enak setelah makan. Makanan terasa berat, perut kembung, mual, dan sebelum kamu sadar, berat badanmu sudah turun 5, bahkan 10 kg. Ada faktor lain yang hampir tidak pernah dibicarakan. Tumor meningkatkan pengeluaran energi tubuhmu meskipun kamu tidak bergerak. Tumor butuh lebih banyak energi karena sedang berkembang biak, tumbuh, dan menyerang jaringan tubuhmu. Tubuhmu berusaha melawan, berada dalam keadaan siaga terus-menerus. Akibatnya kamu kehilangan lemak, massa otot, kekuatan, dan vitalitas. Aku harus jujur sekarang, jangan tunggu sampai tubuhmu hanya tersisa tulang dan kulit baru curiga ada yang salah. Sebagian besar orang baru sadar setelah kehilangan lebih dari 5 kg. Pada saat itu, tumor sudah dalam tahap lanjut. Dalam beberapa kasus, penurunan berat badan begitu parah sehingga pasien datang ke klinik dengan penampilan sangat lemah, kulit tipis, lingkaran hitam di bawah mata, tapi mengira itu hanya karena stres. Jika kamu berpikir, aku makan dengan baik jadi pasti bukan itu. Pikirkan lagi. Aku pernah menangani pasien yang makan tanpa batasan apapun tapi tetap kehilangan berat badan. Makanan masuk tapi tidak bertahan. Atau lebih parah lagi, makanan tersebut disedot oleh tumor sebelum tubuh sempat memanfaatkannya. Itulah mengapa setiap kehilangan berat badan tanpa sengaja harus diperiksa dengan serius. Dan ketika aku bilang diperiksa, aku bukan maksud menunggu berbulan-bulan untuk melihat apakah hilang sendiri. Maksudku adalah pemeriksaan darah, evaluasi usus, kemungkinan kolonoskopi, karena bisa jadi itu hal lain, gangguan hormonal, infeksi kronis, tapi bagaimana jika bukan itu? Bagaimana jika memang itu yang selama ini kamu hindari untuk dipikirkan? Sekarang izinkan aku berbagi contoh yang mengejutkan namun mengajarkan. Apakah kamu masih ingat jurnalis Marcelo Rezende? Ketika dia muncul di televisi dengan tubuh yang sangat kurus, banyak orang memuji penampilannya. Mereka berkata bahwa dia tampak lebih sehat, lebih ramping. Namun, tidak lama setelah itu, dia mengungkapkan bahwa dirinya menderita kanker stadium lanjut. Kanker yang bermula di pankreas, tetapi sudah menyebar ke hati dan beberapa organ lainnya. Penurunan berat badannya bukanlah tanda kesehatan, melainkan sinyal darurat dari tubuhnya. Sayangnya, dia mengetahuinya sudah terlambat. Kamu tidak perlu menunggu sampai sejauh itu. Kamu tidak harus menjadi bagian dari statistik itu. Tubuhmu selalu berkomunikasi denganmu sepanjang waktu. Dan kehilangan berat badan secara tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, adalah tanda tubuh yang sedang berteriak. Jadi, jika kamu sedang mengalami hal tersebut, atau mengenal seseorang yang mengalaminya, seseorang yang berat badannya turun tanpa penjelasan, selalu merasa lelah, kehilangan kilau seperti dulu, jangan pernah meremehkan, jangan mencari alasan, dan jangan menunda untuk memeriksanya.
Segera cari tahu penyebabnya. Jika ternyata bukan sesuatu yang serius, itu bagus sekali. Tapi jika memang serius, kamu akan berterima kasih karena sudah bertindak tepat waktu. Karena dalam kasus kanker usus, waktu adalah segalanya. Diagnosis dini dapat menentukan perbedaan antara operasi yang mudah dan perjuangan berat melawan penyakit, antara hidup dan tidak. Jangan rayakan sebelum kamu yakin. Cari tahu, tanyakan, pertanyakan, dan jaga dirimu. Tubuhmu sedang memberikan tanda. Jika kamu mendengarnya sekarang, kamu mungkin sedang menyelamatkan tahun-tahun hidupmu di masa depan. Pernahkah kamu merasa perutmu selalu kembung, seperti sudah makan terlalu banyak, padahal sebenarnya tidak? Atau rasa penuh di perut yang membuatmu membuka kancing celana di tengah hari hanya untuk mengurangi ketidaknyamanan? Ya, hal yang banyak dianggap biasa itu sebenarnya bisa menjadi tanda masalah yang jauh lebih serius dan tersembunyi. Perut kembung, terutama jika sering terjadi dan disertai dengan gas, kram, dan tekanan dalam perut, bukan hanya reaksi terhadap makanan berat atau stres. Dalam banyak kasus, gejala ini bisa jadi merupakan tanda adanya kanker usus yang sedang berkembang. Yang paling berbahaya adalah kanker ini bisa menyamar dengan sangat baik. Kamu mungkin mengira itu hanya intoleransi laktosa, gluten atau gejala PMS, dan terus membiarkannya, sampai akhirnya tidak bisa diabaikan lagi. Yang terjadi adalah tumor yang tumbuh di dalam usus bisa mulai menghalangi sebagian aliran usus, seperti kemacetan lalu lintas di dalam tubuh. Makanan tidak bisa berjalan lancar, gas menumpuk, buang air besar menjadi lebih lama. Semua ini menyebabkan kembung yang kronis dan tidak membaik dengan perubahan pola makan sederhana. Selain itu, penyumbatan seperti ini juga bisa menimbulkan gejala yang bergantian. Suatu hari kamu mengalami kram perut hebat dan sembelit, di hari lain muncul diare yang tidak bisa dijelaskan. Siklus ini terus berulang. Usus menjadi tidak teratur, tubuh mulai tidak seimbang, dan kamu tidak lagi tahu apa yang normal. Nah, sekarang pikirkan, berapa banyak orang yang kamu kenal yang selalu bilang, ususku memang sering bermasalah. Mereka mengalami kembung, nyeri, dan merasa tidak nyaman selama minggu-minggu, tetapi tidak pernah ke dokter karena sudah terbiasa. Sayangnya ini sangat umum. Banyak dari mereka baru menyadari ada tumor setelah gejala sudah parah sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, tidur, dan nafsu makan. Faktanya, kita terbiasa dengan ketidaknyamanan, dan ini adalah salah satu kesalahan paling berbahaya ketika berbicara tentang kanker. Tubuh berusaha memberi peringatan, tapi kita menutup telinga. Kita menyesuaikan diri dengan rasa sakit sampai menjadi kebiasaan, dan kanker sangat menyukai hal itu. Keheningan dan pengabaian. Dia tumbuh ketika kita tidak memperhatikan. Sebelum kamu berpikir, ini tidak terjadi pada orang muda dan sehat, izinkan aku memberitahu, jumlah kasus kanker usus di kalangan dewasa muda meningkat dengan sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa hanya di antara orang-orang yang berusia kurang dari 50 tahun, peningkatan kasus lebih dari 50% dalam beberapa dekade terakhir. Dan penyebab utamanya, gaya hidup modern. Pola makan yang banyak mengandung makanan olahan, kurang bergerak, kualitas tidur yang buruk, dan stres yang terus-menerus. Semua faktor ini secara diam-diam memicu peradangan di dalam tubuh. Dan usus merupakan salah satu organ pertama yang merespon. Itulah mengapa ketika kamu merasakan perut membuncit yang tidak kunjung hilang, yang mengganggu kelancaran aktivitas dan membuatmu merasa berat, tidak nyaman, bahkan mudah marah, jangan anggap hal itu sebagai sesuatu yang normal. Karena bisa jadi tidak. Jika memang tidak normal, waktu adalah sahabat terbesarmu. Semakin cepat kamu mengenali masalahnya, semakin mudah pengobatannya. Peluang sembuh pun semakin besar. Rasa sakit pun berkurang. Aku akan menceritakan sebuah kisah nyata. Seorang pasienku, wanita muda berumur 38 tahun, sehat, dengan pola makan yang seimbang. Dia mulai merasakan perut kembung setelah makan, lalu muncul rasa sakit. Sakit perut di sana-sini. Dia menghindari beberapa makanan, menghentikan konsumsi susu, dan mengonsumsi obat untuk mengurangi gas. Kondisinya bertahan hampir selama 1 tahun. Ketika dia memutuskan untuk melakukan pemeriksaan, ternyata sudah ada tumor di bagian akhir usus besar yang menekan saluran tersebut.
Jika dia menunda lebih lama, prosedur yang lebih invasif akan diperlukan. Untungnya, kami berhasil melakukan intervensi tepat waktu, tapi hampir terlambat. Jadi, jika kamu sering merasa perutmu membuncit, tidak nyaman tanpa sebab yang jelas, hal ini perlu perhatian serius. Ini bukan hanya masalah estetika atau kualitas hidup, ini menyangkut hidupmu, dan hidupmu tidak boleh dibiarkan berjalan begitu saja. Perhatikan tubuhmu. Tubuh tidak membuncit tanpa alasan, tidak membengkak karena keinginan semata. Tubuh sedang memberi tanda, dan itu bisa menjadi satu-satunya tanda yang kamu terima sebelum sesuatu yang lebih serius terjadi. Pilihlah untuk mendengar, pilihlah untuk bertindak, pilihlah untuk hidup sehat. Ada orang yang hidup dengan rasa lelah. Bangun tidur sudah merasa lelah, sepanjang hari mengantuk, berjalan terseok-seok hingga malam, dan bahkan setelah tidur, rasa lelah yang dalam masih terus dirasakan. Tapi bagaimana membedakan kelelahan biasa yang muncul setelah minggu yang berat atau malam yang kurang tidur, dengan kelelahan yang bisa jadi pertanda penyakit serius seperti kanker usus? Kelelahan yang disebabkan oleh kanker jenis ini berbeda. Kelelahan tersebut menetap, terus-menerus, dan seringkali tanpa alasan yang jelas. Kamu mulai menyadari energi untuk melakukan hal-hal sederhana berkurang. Naik tangga, berjalan mengelilingi blok rumah, fokus pada pekerjaan. Aktivitas yang sebelumnya rutin kini terasa 2 kali lebih berat. Dan meskipun mencoba lebih banyak istirahat, tidur lebih baik, mengubah kebiasaan, rasa lelah itu tetap ada. Kelelahan kronis ini memiliki penjelasan fisiologis yang sangat jelas. Saat tumor tumbuh, ia dapat menyebabkan pendarahan kecil yang terus-menerus di dalam usus, sesuatu yang tidak bisa kamu lihat dengan mata telanjang. Darah yang hilang secara perlahan ini dapat menyebabkan anemia, dan anemia itu sendiri secara drastis menurunkan vitalitasmu. Kamu mungkin tetap makan dengan baik, menjaga pola makan yang sehat, tapi jika ususmu kehilangan darah dari dalam, tubuhmu semakin kekurangan zat besi yang menghasilkan rasa lemah yang menyebar ke seluruh sistem. Seringkali anemia ini tidak terdeteksi pada pemeriksaan rutin atau luput dari perhatian karena pendarahan tersebut tidak terlihat. Dan yang lebih buruk lagi, dalam beberapa kasus, rasa lelah muncul bahkan tanpa anemia. Hal ini terjadi karena sel-sel kanker mengonsumsi energi dalam jumlah besar, karena mereka terus membelah dan berkembang biak. Seolah-olah tumor itu secara diam-diam menyedot energimu, menghabiskan nutrisi sebelum tubuhmu sempat menggunakannya. Akibatnya, tubuh bekerja setengah-setengah, meskipun tampak normal. Dan di sini ada hal yang sangat menyentuh hati saya. Berapa kali kamu pernah berkata pada diri sendiri, sepertinya aku cuma kelelahan, mungkin aku terlalu stres, nanti juga akan membaik. Namun kamu terus memaksakan diri. Minum kopi, minuman energi, vitamin, ganti bantal, ganti kasur, mulai melakukan peregangan. Tapi kenyataannya, energi kamu tidak akan kembali selama penyebab sebenarnya masih tersembunyi di dalam sana, dalam keheningan ususmu. Tubuh kita tidak akan meninggalkan kita tanpa peringatan. Tubuh memberi tanda-tanda. Dan kelelahan yang berlangsung lama adalah salah satu tanda paling serius, terutama jika disertai dengan tanda-tanda lain, seperti penurunan berat badan, perubahan fungsi usus, atau perut kembung. Namun meskipun berdiri sendiri, kelelahan ini sudah pantas untuk diselidiki. Karena kelelahan akibat kanker adalah kelelahan yang perlahan-lahan menghabiskan hidupmu secara fisik, mental, dan emosional. Disinilah kamu harus merenung. Kapan terakhir kali kamu melakukan pemeriksaan kesehatan lengkap? Kapan kamu terakhir kali menjalani tes yang lebih detail, seperti pemeriksaan darah tersembunyi dalam tinja atau kolonoskopi, jika kamu sudah berusia lebih dari 45 tahun? Jangan menunggu rasa sakit untuk bertindak. Rasa sakit tidak selalu muncul di tahap awal. Kadang rasa sakit baru muncul saat tumor sudah mulai menyerang organ-organ di sekitarnya. Saya sudah melihat orang-orang yang mengabaikan kelelahan jenis ini selama berbulan-bulan, hingga mereka mulai pingsan, kehilangan konsentrasi saat berkendara, dan merasakan pusing yang tidak dapat dijelaskan. Ketika akhirnya mereka mencari pertolongan, anemia mereka sudah parah. Dan apa penyebab semua itu? Tumor di usus besar yang berdarah tanpa disadari. Kabar baiknya, jika kita menemukan pada waktunya, ada peluang nyata untuk menyembuhkannya. Tapi waktu sangat berharga. Setiap minggu sangat berarti. Izinkan saya bertanya sekarang,
Apakah kelelahan yang kamu rasakan hari ini hanya karena kurang istirahat, ataukah tubuhmu sedang berusaha menyelamatkanmu? Mengabaikannya adalah risiko yang tidak perlu kamu ambil, karena kelelahan yang mencuri energimu juga mencuri semangat, kebahagiaan, dan keinginanmu untuk hidup. Hidup tidak bisa dijalani dengan mode otomatis, dengan tubuh yang berteriak meminta tolong, sementara pikiran terus mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Dengarkan kelelahanmu, jangan tutupi dengan kopi, gula, atau penyangkalan. Selidiki. Karena jika ini adalah sesuatu yang serius, kamu memiliki peluang lebih besar untuk mengatasinya ketika kamu berani menghadapinya. Dan jika bukan, itu malah lebih baik. Tapi kamu hanya akan tahu jika kamu punya keberanian untuk melihatnya. Dan keberanian itu, saya tahu, kamu memiliki. Bagaimanapun juga kamu ada di sini dan mendengarkan saya sampai sekarang. Itu saja sudah menunjukkan bahwa kamu peduli. Jadi, bertindaklah. Kamu tidak perlu hidup dalam kelelahan. Kamu pantas hidup dengan energi sejati. Jika ada satu hal yang harus kamu ingat dari semua yang kita bicarakan hari ini, itu adalah ini. Tanda-tanda yang diberikan tubuhmu tidak boleh diabaikan. Bahkan yang paling halus sekalipun. Bahkan yang tampak sepele. Perut yang sedikit kembung, kelelahan yang terus-menerus, perasaan bahwa kamu belum benar-benar kosong setelah ke kamar mandi, semua itu bisa menjadi cara tubuhmu melindungi diri sebelum terlambat. Semakin cepat kamu memperhatikan tanda-tanda ini dengan serius, semakin besar peluangmu untuk mengubah arah kesehatanmu secara total. Dan jika kamu sudah sampai sejauh ini, itu sudah banyak mengatakan tentang dirimu. Itu berarti kamu peduli pada hidupmu, pada tubuhmu, pada orang-orang yang kamu cintai. Jadi manfaatkan momen ini dan naik satu tingkat lagi bersama saya dalam perjalananmu menuju hidup yang lebih sehat. Video berikutnya sudah muncul di layar kamu, dan di dalamnya saya akan menunjukkan bagaimana mengambil langkah penting berikutnya dalam jalur pencegahan dan vitalitas. Terima kasih banyak sudah menemani saya sampai di sini, dan saya tunggu kamu di video berikutnya. Mari kita lanjutkan bersama.